Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini masih dengan Infinix Note 30 Pro nih. Jadi video gue kali ini rekamnya secara POV langsung ke handphonenya aja ya. Nah, jadi di sini gue mau sharing ke kalian nih kelebihan dan kekurangan, plus dan minus dari Infinix Note 30 Pro ini. Jadi kan banyak juga nih yang mengidam-idamkan ini handphone nih 2 jutaan gede tapi punya fitur, performa, dan kelengkapan paket pembelian yang udah mantep. Jadi jangan salah sih, kalian jangan dilihat dari enak-enakan dulu. Pasti suatu barang atau handphone khususnya itu pasti ada titik kelemahannya. Nggak mungkin kalau nggak ada titik kelemahannya. Ibaratkan nggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi di sini gue mau sharing ke kalian kelebihan dan kekurangan sebelum kalian beli produk ini, Infinix Note 30 Pro ini. Jadi ya udah, ini dia plus minus Infinix Note 30 Pro. Oke, kelebihan yang pertama itu dari desainnya, premium, elegan, bezel atas bawah kanan kirinya udah simetris. Kita lihat dulu ya, bezel atas kanan kiri bawah. Nah, ini kan kelihatan nih kalau misalkan gue pakai background putih begini. Jadi di dagu sama atas poni kanan kirinya ini simetris. Biasanya kan handphone 2 jutaan bahkan 3 jutaan pun masih ada yang dagunya itu tebel-tebel. Nah sekarang itu udah simetris cuy. Jadi apa ya, kelihatan lebih elegan aja gitu di genggaman, berasa handphone premium. Belum lagi desainnya tuh, kotak bener. Minimalis banget desainnya. Bahan premiumnya nih, ini kaca loh ya, ini by the way kaca, tapi pinggirannya, bezelnya ini, sekelilingnya ini masih dari plastik ya, plastik premium tentunya, plastik polikarbonat. Jadi ya menurut gue desainnya ini salah satu desain yang terbaik sih. Apalagi nih yang jadi ciri khasnya tuh dagunya itu loh, udah tipis banget ini. Jadi dilihat itu ngeluk apa ya, kita kalau megang handphone yang ngelihat tuh, handphone gue kayak berasa premium banget, nggak kayak handphone 2 jutaan 3 jutaan yang lainnya gitu. Jadi kelihatan elegan, premium. Jadi walaupun agak tebal handphonenya, agak tebal, agak berat, tapi hilang gitu tebal dan beratnya itu sama desain premium. Apalagi warna yang gue punya ini gold, apa ya, rose gold, bisa berubah-berubah warna kayak bunglon gitu. Kalau warna hitam kan warna pasti ya, hitam ya hitam. Tapi kalau yang ini kan warnanya bisa berubah warna gitu. Desainnya cakep, gue suka. Ini desainnya yang salah satu nilai utama kelebihan dari Infinix Note 30 Pro. Yang kedua itu adalah main game. Nah, gue udah bagiin ke kalian, sharing ke kalian main game di Infinix Note 30 Pro ini. Infinix Note 30 Pro ini kelebihan main gamenya itu dia adem asli, FPS-nya stabil. Waktu video gue yang kemarin yang tes main game itu gue pakai main game nonstop loh, kurang lebih 1,5 jam itu nonstop loh. Apa ya, ibaratkan handphone itu kayak nggak ada panas-panasnya sama sekali. Ya kalau anget sih wajar ya, namanya dibuat digeber main game, apalagi terus-terusan nonstop 1,5 jam itu gue mainin. Ini apa ya, intinya tuh adem, nggak panas berlebihan tuh nggak ada, karena dia udah pakai apa ya namanya, cooling sistemnya tuh vapor chamber gitu. Jadi itu banyak yang dipakai handphone harga 4 jutaan 5 jutaan sih, cooling vapor chamber itu. Jadi tuh di handphone 2 jutaan ini udah ada asli. Ini main gamenya tuh adem banget. Belum lagi untuk frame rate-nya tuh stabil banget. Gua nggak nemuin sama sekali loh untuk game-game kayak semisal Mobile Legends, PUBG Mobile sekalipun gua nggak nemuin frame rate yang drop. Kecuali Genshin ya. Genshin kan ya kalian tau lah, handphone 2-3 jutaan itu main Genshin itu ya harus rata kiri lah. Pasti ada aja frame dropnya di main Genshin Impact itu. Ya paling kelemahannya di game Genshin Impact aja sih. Tapi selebihnya kayak Mobile Legends udah di setting mentok kanan cuy, FPS-nya bisa di 90 FPS loh. Jadi ya udah sih, ini handphone 2 jutaan bahkan 3 jutaan ini masih yang terbaik sih saat ini. Asli main gamenya adem banget, frame rate-nya stabil. Gue jarang nemuin yang namanya frame drop. Terus yang ketiga, kelebihannya itu ada fiturnya tuh banyak banget loh asli. Nih, gue kasih tahu nih ya. Bypass charging, mana ada handphone 2-3 jutaan bypass charging. Bypass charging tuh bisa ada di handphone 10 jutaan mungkin ya. Reverse charge. Nah, reverse charge itu juga menarik juga sih. Jadi kita bisa ngecas di handphone lain gitu. Maksudnya kita bisa ngecas gadget lain di handphone Infinix kita, Infinix Note 30 Pro ini. Jadi Infinix Note 30 Pro ini bisa jadi kayak semacam power bank. Terus bypass charging juga. Jadi kita lagi main game, itu kita ngecas,
itu dia langsung otomatis ngecasnya langsung ke mainboard, bukan ke baterainya. Jadi bisa bikin baterai awet juga. Terus belum lagi ada NFC, dual speaker JBL. Nah, ini speaker atas udah ada sertifikasi tuning by JBL, di bawah juga ada nih. Dual speaker ya, jadi dual speaker JBL. Terus yang paling enak lagi itu tuh mesin getarnya tuh enak banget cuy, asli. Ketika kalian ngetik nih kayak gini aja nih. Kalau di video kan nggak bakal berasa ya, karena kan harus megang langsung unitnya ya. Jadi mesin getarnya tuh enak banget, asli. Nggak kayak berasa handphone 2-3 jutaan. Mesin getarnya tuh, enak banget asli nih. Berasa kayak handphone ya minimal 5 jutaan lah. Itu salah satu banyak fitur sih, salah satu kelebihan yang menarik sih. Udah bypass charging, reverse charging, NFC, dual speaker, JBL lagi, mesin getar enak. Ya udah apalagi 2-3 jutaan paket lengkap. Terus kelebihan yang keempat itu ada di UI-nya, itu menurut gua makin friendly banget, makin enteng, Infinix ya enggak. Ini gua nggak di-endorse sama sekali ya by the way. Jadi ini menurut pribadi gua karena handphonenya sendiri ini gue beli. Terus untuk UI-nya itu friendly banget. Di sini udah UI-nya itu udah versi XOS 13 ya. Android-nya juga udah Android 13. Asli kalau kalian pegang langsung unitnya, berasa banget enak, enteng banget kayaknya. Kayak satset lah. Intinya buka tutup, scroll aplikasi gitu. Tuh, scroll enteng, apalagi udah 120 Hz kayak gini. Buka tutup misalkan buka IG tuh enteng banget, langsung kebuka. Makin kesini makin friendly banget ini si Infinix. Gimana? Gue termasuk salah satu dari dulu tuh yang nggak suka UI-nya Infinix. Operating sistemnya tuh kayak gimana ya? Kayak ya berat lah, kecuali MIUI ya. MIUI sih emang udah dari dulu emang udah susah sih dia. Infinix juga termasuk, tapi yang sekarang ini kayaknya UI-nya tuh lebih menarik gitu, lebih enteng, lebih friendly aja gitu. Enteng pokoknya, enak pokoknya UI-nya, pengoperasian sehari-hari juga ya bisa smooth kayak gitu ya. Boleh dibilang Infinix di XOS 13 ini udah bisa dibilang ya makin friendly banget. Oke, friendly lah. Yang kelima itu ngecasnya cuy, super cepet banget. Udah di 68 watt. Nah, sesuai dengan kardusnya ini 68 watt. Tuh ngecasnya ya. Jadi chargernya, kepala chargernya juga disediakan di paket pembeliannya, nggak kayak merek sebelah. Dan ini juga udah bisa wireless charging 15 watt. Dan wireless chargingnya itu kita juga dapat di paket pembeliannya. Nikmat mana lagi coba yang kau dustakan. Wireless chargingnya udah dapat 15 watt. Udah gitu ngecas pakai kabelnya juga di 68 watt. Ya udah, mau gimana lagi? Ini udah 2 juta 3 jutaan paket lengkap. Asli lengkap banget ini udah. Dan yang terakhir nih, kelebihannya di kameranya sih, asli. Handphone harga 2-3 jutaan, mending pilih Infinix Note 30 Pro aja deh. Udah nggak ada obat deh. Kameranya itu menurut gua, walaupun saturasinya agak ngegonjreng atau ngebus saturasinya, tapi dilihatnya tuh masih elegan gitu. Bisa di-upload ke sosmed tuh jadi enak gitu. Terang gitu, kameranya tajam, belum lagi saturasinya ngegonjreng. Apalagi mata-mata kita kan enak gitu kalau ngelihat hijaunya hijau pekat, merahnya yang pekat, jadi kelihatannya hasil fotonya itu menarik gitu ya. Di Infinix Note 30 Pro ini kameranya itu menarik, belum lagi untuk perekaman videonya udah stabil banget di 1080p 30 fps. Ada fitur ACE-nya ya, ada fitur stabilisasinya, jadi ya enak aja gitu buat ngevlog ataupun buat sekedar ya video-video singkat juga udah enak banget. Intinya kameranya Infinix Note 30 Pro harga 2-3 jutaan itu udah yang terbaik. Oke, dari tadi kita ngomongin yang enak-enaknya nih. Nah, sekarang kita ngomongin yang nggak enaknya nih. Kurang lebih gue ada 4 gue temuin nih yang nggak enaknya di Infinix Note 30 Pro ini menurut gue ya. Nah, yang pertama itu adalah update software. Di brand Infinix itu menurut gue paling sulit nggak sih? Karena gue udah punya beberapa handphone Infinix, itu update softwarenya memang ya satu lama, dan lama juga belum tentu dijamin sama mereka update softwarenya. Dan Infinix-nya sendiri, dari pihak Infinix-nya itu nggak ngasih info gitu, apakah ini bisa diupdate setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, nggak ada update info kayak gitu. Jadi memang untuk
update softwarenya emang yang paling sulit di brand Infinix ini. Walaupun update software itu bagi sebagian orang ya nggak masalah, tapi kan bagi orang yang kepengen punya fitur-fitur terbaru, handphonenya lebih enak lagi, patch keamanannya lebih ditingkatkan, itu kan penting juga di update software. Jadi menurut gue brand Infinix, apalagi Infinix Note 30 Pro ini, belum ada info mengenai lebih lanjut update software kedepannya sampai dijamin itu berapa tahun. Keenakan yang kedua, ya walaupun chipsetnya ngebut, ya standar harga 2-3 jutaan, tapi ini masih 4G ya, belum bisa mendukung jaringan 5G. Ingat, Infinix Note 30 Pro ini masih mendukung jaringan 4G aja, dan nggak bisa di-upgrade ya. Jadi kalau mau di-upgrade ya ganti chipset lah. Jadi ini masih 4G, jadi kalau kalian udah kesemsem sama jaringan 5G yang belum merata di Indonesia ini, ya udah. Karena Infinix Note 30 Pro ini masih mengusung jaringan 4G. Yang nggak enaknya yang ketiga nih, ini handphone auto brightness-nya tuh nggak jelas menurut gua, asli. Nggak tahu ya, ini unit gua aja atau kalian juga ngerasain nih, auto brightness-nya tuh nggak jelas banget. Ini gua setting auto brightness nih, ini mumpung kita lagi POV ya, ini gua setting jadi auto brightness. Nanti ini kalau misalkan digelap, kondisi gelap itu tiba-tiba terang. Terus kondisi terang tiba-tiba keterangan banget. Ini misalkan gua tutup ya brightness-nya ini. Ini bisa jadi gelap banget, atau gua matiin lampunya juga berasa gelap. Pokoknya intinya auto brightness-nya itu kurang stabil gitu. Nggak enak dah. Apalagi kalau kalian di kamar nih malam-malam nih dimatiin lampunya. Terus tiba-tiba auto brightness-nya itu gelap banget, entah kadang-kadang terang banget. Ketika kita buka handphonenya, mau main handphonenya, tiba-tiba brightness-nya terang banget. Ini masih nggak jelas auto brightness di Infinix Note 30 Pro gua ini. Nggak tahu kalau punya kalian ya. Kalau punya gua masih nggak jelas. Mungkin update software nanti bakal bisa terselesaikan mungkin ya untuk auto brightness-nya. Oke? Dan yang terakhir yang menurut gua kelemahannya nih, bukan kelemahan sih. Jadi ini preferensi masing-masing ya. Ini menurut pendapat gua, desainnya, bukan desain secara keseluruhan, tapi desain